ada beberapa pantun yang ingin kami sampaikan. Jalan-jalan ke Cilacap, jalan sendiri ke hutan keramat. Selamat datang tulus terucap untuk hadirin yang terhormat. Cahaya lilin bertabur bintang, lampunya redup diterangkan. Untuk hadirin yang sudah datang, Assalamualaikum kami haturkan. Baik Bapak-Bapak, langsung kita mulai aja acaranya hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Joni Pinca Bangkalan, yang terhormat Bapak Guru Kadip Gadai, yang terhormat Bapak Aris MSP Gadai, dan yang terhormat Bapak Bayu Supervisor MU. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Ustadz Muhammad Ali Gafir MPD. Mengawali acara hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan, sehingga dapat berkumpul bersama dalam acara seminar Alum Haji Mudah Penuh Berkah yang diadakan oleh Pegadaian Persero Cabang Bangkalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenankan kami sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci, 3. Sambutan, 4. Tausiah, 5. Pemberian materi, dan yang terakhir adalah tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Ali Gafir. Monggo. Ini kan tausiah. Lanjut ya Bapak ke acara ketiga langsung aja, yaitu sambutan dari Bapak Pinca, Bapak Joni. Monggo Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Kiai Muhammad Ali Gafir MPDI, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatihah, sekaligus Ketua Dewan Dakwah MUI Kabupaten Bangkalan dan Ketua PCNU Bangkalan juga. Yang saya hormati dan saya banggakan juga peserta seminar, dan ucapan terima kasih atas kesediaannya menghadiri undangan kami. Yang saya hormati kakak saya Pak Tuhu, Kak Tuhu, beserta tim dari Deputi Area Pemakasan dan rekan-rekan panitia semua. Alhamdulillah, puji syukur pada kepada Allah Subhanahu Wa Taala
bisa terlaksana berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salawat yang kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Peserta seminar semuanya, pada kesempatan kali ini kami sengaja mengundang Bapak Ibu, Bapak-bapak dan Mas-mas, nggak ada ibunya ya, wadah ibunya juga. Karena Pegadaian punya produk yang namanya Arum Haji. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin saking sudah mendengar tentang produk Arum Haji itu sendiri, tapi secara khusus penjelasannya atau apa mungkin belum. Jadi pada kesempatan ini izinkan kami dan Pegadaian ingin menyampaikan tentang produk Arum Haji, yaitu produk pembiayaan untuk naik haji. Jadi seperti itu, mungkin lebih detailnya nanti pemateri dan tausiah dari Pak Kiai nanti bisa disampaikan, bisa didengarkan nanti. Jadi Pegadaian mulai beberapa tahun lalu dan prosesnya mudah dan langsung dapat porsi. Karena gini, kalau kita, yang penting semuanya memang niat sih, dari niatnya. Kalau kita sudah, dan semua mungkin umat Islam wajib Pak ya, wajib untuk menunaikan ibadah haji, dan niat itu harus dibulatkan. Ini mumpung alhamdulillah kebetulan yang hadir juga peserta seminarnya masih muda-muda semua Pak. Karena terus terang yang kami tawarkan memang haji reguler. Haji reguler maksudnya keberangkatannya tetap mengikuti regulasi atau aturan dari pemerintah. Jadi kapan berangkatnya, kalau memang mau daftar sekarang Pak, itu besok mungkin sudah bisa dapat porsi gitu. Yang penting porsinya dulu kan. Karena gini, kalau kita menabung uang mungkin selama ini kan sampai 25 juta baru kita bisa daftar dapat porsi ya. Kalau kita pegawai kayak saya mungkin 25 juta mungkin bisa 3 atau 4 tahun. Jadi 4 tahun mendatang baru saya dapat porsi. Tapi kalau dengan lewat Pegadaian dengan cara yang mudah, nanti dijelaskan lebih lanjut, itu saat ini juga kita dapat porsi. Jadi kita sudah tenang, kapan berangkatnya sudah bisa diperkirakan. Saya kira itu aja mungkin dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai atas kesediaan waktunya dan para peserta seminar semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu. Mungkin nanti kalau memang ada pertanyaan, ada apa, silakan. Mungkin panitia nanti disediakan waktu sesi tanya jawab, boleh, ya apa-apa. Memang diperlukan. Saya kira untuk menyingkat waktu itu aja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan seminar ini banyak terdapat kekurangan. Saya atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Cabang Pegadaian Bangkalan, Bapak Joni. Untuk acara selanjutnya, yaitu adalah acara inti dari pada hari ini, yaitu adalah tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Muhammad Ali Gofir MPD dengan judul Haji dan Umroh Mudah Penuh Berkah. Lebih jelasnya tempat dan waktu kami persilakan. Sambil lalu untuk para tamu undangan, mungkin untuk kue atau airnya bisa langsung dihidangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pemimpin cabang Pegadaian Syariah Bangkalan, yaitu yang terhormat Bapak Tuhu Amuji, Pak Joni Nurdi, kemudian yang terhormat Kepala Departemen Gadai Area Pegadaian Pamekasan, yaitu Bapak Tuhu Amuji, dan semua para hadirin hadirat, terutama teman-teman yang dari Kemenak, guru-guru man dan pimpinan-pimpinan man, rupanya artinya pembesar-pembesar man. Alhamdulillah semuanya datang pada kesempatan kali ini. Permisi, saya mau berdiri. Mau tak mancing ke orang sah. Saya pada kesempatan ini, karena audiennya adalah orang Madura, tentunya campur Madura dan juga bahasa Indonesia, dan juga ada teman kami ini Pak Hafid, ini senior jemaah Masjid Agung dan yang mempunyai pengadilan agama, ada di pengadilan agama. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersyukur pada kesempatan kali ini bisa bertemu, bisa berjumpa dalam rangka seminar haji dan umroh mudah penuh berkah pada tanggal Bangkalan 14 Maret 2023, yaitu di kafe ini di Bima NZ Bangkalan. Alhamdulillah, itu adalah nikmat semua bagi kita yang diberikan oleh Allah. Tentu ini wajib kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah, semata-mata nikmat yang luar biasa dari Allah terpanggil pada siang hari ini. Insya Allah yang ada di ruangan ini akan ditakdirkan oleh Allah untuk ziarah Mekah Madinah, untuk melakukan haji dan umrah, dan juga ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sebelum memulai, ada sebuah cerita. Ada seseorang yang namanya Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi, berbeda orang yang lebih disayang oleh Allah, bahkan di atasnya jenengan. Rasulullah menjawab, ada, yaitu Salman Al-Farisi. Loh, kok bisa Rasulullah? Beliau lebih disayang, padahal jenengan adalah afdalul khalqi, makhluk Allah yang paling utama, bahkan kekasih Allah yang diberi gelar dengan Habibullah. Kemudian Rasulullah meneruskan ceritanya. Kanjeng Nabi bahasa Jawa boleh, Salman Al-Farisi dia dari kalangan orang tadi, orang fakir dan bahkan miskin. Cuman pada satu saat ibunya terus ngelakukan ibadah haji. Padahal Salman Al-Farisi ada di Madinah dan beliau tidak punya kendaraan walaupun unta. Beliau tidak punya uang meskipun sedikit. Karena Salman Al-Farisi adalah termasuk anak yang soleh, tidak akan membuat orang tua, khususnya ibu, tidak sukses cita-citanya. Sehingga Salman Al-Farisi yang pada saat itu ibunya sudah lumpuh, tidak bisa berjalan, tetap diusahakan, wajib saya mengantarkan ibu.
Siti Akhirah Beni Pak Mupak, tapi Salman Al-Farisi sambil menggendong ibu jalan kaki dari Madinah ke Mekah yang jaraknya sekitar 500 kilo. Bayangkan, dengan cita-cita yang tinggi, beliau adalah orang fakir, beliau adalah orang miskin dan tidak punya apa-apa. Jadi tidak mengenal terik matahari, atau kalau malam hari gelap dan lain sebagainya. Salman Al-Farisi kan itu akindung embuk demi mensukseskan cita-cita embuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, yaitu Makkatul Mukarramah. Tak terasa saya mah tengah atau punggung ini sudah leket kabeh. Apa-apa? Karena sempuk tentunya berdiri kene. Nampak oleh orang lumpuh. Menabi orang lumpuh biasanya ceren nikah nyaman, tentunya semua lumpuh, karena tak bisa bergerak. Jadi bukan akidu. Jadi yang namanya punggung Salman Al-Farisi loga kabeh. Tapi itu tidak apa-apa, katanya Salman Al-Farisi. Ini adalah ibu saya. Ibu saya ingin melakukan ibadah haji, wajib saya antarkan, walaupun dengan jalan kaki. Depak dek Mekah terpangki serta Kanjeng Nabi. Beliau bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, saya sudah menggendong ibu dari rumah sampai di sini, karena ibu saya ingin melaksanakan ibadah haji. Saya ikuti keinginan beliau untuk berbakti kepada ibu saya. Ketika apa jawaban Rasulullah? Rasulullah sambil mular. Kanjeng Nabi kali itu nangis, mular luar biasa, terharu. Bayangkan jarak yang seperti itu, ibunya digendong karena terus ngelakuin ibadah haji. Rasulullah menjawab, benar termasuk orang yang soleh. Kamu termasuk anak yang soleh. Cuman apapun yang kamu kerjakan demi membahagiakan ibu, apapun yang Anda lakukan demi membahagiakan orang tua, tidak akan menyamai jasa orang tua yang telah membesarkan kamu. Jawab Kanjeng Nabi, tadi apa nak kelakon apa di sana, meskipun beradere akim jong embun dana tadi apa. Penting jasa ibu, jasa orang tua yang sudah luar biasa membesarkan Anda. Itu jawaban Rasulullah. Intinya dari kisah ini, Sayyidina Salman dan ibu bukan orang yang punya uang, bukan orang yang secara diukur akal akan bisa melaksanakan haji. Kita yang kalau makan insya Allah cukup setiap hari ada. Kalau anak mau sekolah pasti diberi uang meskipun 2.000, 5.000, 10.000 setiap hari. Ini setiap hari. Kita berangkat ke masjid, sewaktu-waktu juga nyampe dekat kotak amal meskipun 10.000 sekian. Setiap hari. Berarti kita adalah orang yang mampu, yang mau dimakan dan diminum cukup insya Allah lebih dari kebutuhan. Amin Allahumma. Para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan sedikit menjelaskan pentingnya kita mendaftarkan diri, pentingnya kita berusaha untuk daftar untuk mempunyai porsi selanjutnya. Maka dari itu lanjut. Dilanjut.
Ini dari ini dulu pembangunan Baitullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal-qa'imin war-ruk'is sujud. Pembangunan di sini adalah bukan pembangunan awal tentunya. Di sini perintah kepada Nabi Ibrahim. Padahal Baitullah itu jauh sebelum Nabi Ibrahim. Cuman perintah dalam Al-Quran ini pasca tsunami besar-besaran dari Nabi Nuh pada masa Nabi Nuh. Lanjut. Barusan surat Al-Hajj ayat 26. Kemudian Baitullah dibangun 5 kali. Yang pertama itu terpencet. Yang membangun malaikat. Nah, itu yang nomor 1 dibagi dulu. Coba diperbaiki. Yang pertama adalah yang membangun malaikat sebelum Nabi Adam. Jadi sebelum Nabi Adam Baitullah sudah ada. Makanya tadi Nabi Ibrahim itu adalah yang kedua. Yang kedua adalah yang membangun Nabi Ibrahim. Sebagaimana perintah tadi, wa id bawwa'na surah Al-Hajj ayat 26. Setelah diangkat ke langit pada saat banjir Nabi Nuh. Pada saat ada tufan, Ka'bah itu diangkat. Dan lokasinya tetap. Lokasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu adalah lokasi yang malaikat bangun. Tetap, makanya dikatakan tadi wa in bawwa'na. Itu adalah Allah menentukan ini tempatnya. Karena Nabi Ibrahim pada saat diperintah oleh Allah, Nabi Ibrahim itu kebingungan mau dibangun di mana Baitullah ini. Turunlah ayat yang seperti tadi. Jadi Rasul Allah Ta'ala menentukan tempat kepada Nabi Ibrahim. Tempatnya adalah di sini, tempat yang kuno, yang dulu, yang malaikat membangun. Kemudian yang membangun orang Quraisy pada masa jahiliyah. Ini ada Rasulullah sudah. Rasulullah mau diutus kurang 15 tahun. Ada perbaikan Baitullah. Jadi Rasulullah belum jadi Rasul. Belum. Rasulullah pada saat itu akan diutus sisanya 15 tahun. Rasulullah diutus pada umur 40. Jadi Rasulullah ikut kerja bakti pada saat periode renovasi yang ketiga. Ada Rasulullah sudah. Cuman pada saat perbaikan itu kan ada beberapa tokoh kobilah. Paling sedikit adalah 3 kobilah. Pada saat pengangkatan Hajar Aswad, mengembalikan ke tempat yang asal, arbu dan situngah engkau singa tengah, dan situngah engkau singa tengah. Antar kabilah itu arbu. Siapa yang berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempat yang asal?
jangan sentuhnya saya, jangan sentuhnya saya, jangan sentuhnya saya. Karena memang banyak tokoh. Akhirnya ada orang yang usul di antara mereka, besok siapa kira-kira yang datang awal ke tempat sini. Ternyata Rasulullah datang duluan ke lokasi. Jadi akhirnya Rasulullah yang disuruh untuk mengangkat Hajar Aswad itu. Beliau masih belum diberi gelar Rasulullah, belum, karena belum jadi Nabi dan Rasul. Rasulullah berhak untuk mengangkat batu yang suci itu. Hajar Aswad itu dalam referensi adalah bentuk dari swarga. Di sana itu ada istilahnya tanah haram. Tanah haram ini tanah mulia, tanah yang mulia. Ada tanah halal, ada tanah haram. Haram di sini bukan haram-haram hukum fikih, bukan. Haram mulia. Ada batas-batasnya. Umpamanya kita tanah haram mungkin anggaplah Senenan, paling lawan Dajena Rosbejo, umpamanya Temur Kuning, Beren umpamanya Keramat, itu batas-batasnya. Batas itu dari mana? Siapa yang memberi batas tanah haram? Dalam referensi kitab itu adalah dulu sinarnya Hajar Aswad sampai di mana itu adalah tanah haram. Jadi umpamanya di sini Hajar Aswad sinarnya sampai di Senenan, itulah batas tanah haram. Kalau jenengan sudah pernah umrah atau haji, di sana kan ada gapura, batas tanah haram. Di sana juga ada batas tanah haram. Sama dengan di Madura atau di Indonesia pada umumnya, batas desa apa? Desa Bileporak, desa Pangiranan, atau kota, antar kota, antar Pamekasan dan juga Sampang dan juga Bangkalan, batas Bangkalan, batas Pamekasan. Tanah haram itu yang menentukan sinar dari Hajar Aswad, yang menentukan. Jadi Hajar Aswad di sini sinarnya ada di selatan, ada di sana, ya itulah tanah haram batasnya. Itu cerita-cerita seperti itu, batas tanah haram. Kemudian Rasulullah yang mengangkat batu, tapi Rasulullah tidak langsung mau mengangkat. Rasulullah minta selendang, kok minta kain, ayo pasangan osong bersama-sama. Ya osong. Jadi tokoh masyarakat dari beberapa tokoh itu diundang oleh Rasulullah untuk kerjasama. Itulah Rasulullah. Jadi tak apa namanya mana lo terrojo meraja kasar. Rasulullah tidak ingin dirinya merasa besar. Rasulullah tidak ingin dirinya merasa orang yang paling hebat. Jadi Rasulullah ngajak sekancaan tokoh-tokoh yatim bersama-sama. Kemudian setelah yang nengka ini kesere yang ngangkat, kan pastinya tak langsung itu tahan, harus pakai tangan kan kalau kasih. Kemudian Rasulullah beri pengumuman, deki beto Hajar Aswad nikah, aku lundung dan serah si paling semak, itulah yang berhak untuk mengembalikan ke lokasi itu. Jadi kan seperti ini, kan kain lagi nyatek di kinto, pada kinto. Kan tentunya sehingga kalau lokasinya nih kan, dekat waktunya Ka'bah nih kan adalah harus tanah. Jadi kan Rasulullah beri pengumuman tidak mau dirinya menentukan saya yang nantinya akan mengangkat, tidak. Jadi Rasulullah beri kaidah atau rumusan. Deki paling semak Hajar Aswad itu ke sana. Ternyata Hajar Aswad itu adalah ke tangan Rasulullah yang paling dekat. Jadi Rasulullah yang mengangkat. Itulah kemuliaan beliau. Sudah luar biasa. Dari sebelum jadi Rasulullah Nabi sudah mulia. Kemudian yang membangun Abdullah bin Zubair. Ini pada saat pemerintahan Sayyidina Ali. Ini termasuk apa namanya, orang-orang dekat dengan Sayyidina Ali. Jadi pada saat itu ada
cari matul dicek oleh Abdullah bin Zubair. Setelah itu adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Itu meneruskan apa? Pekerjaan Abdullah bin Zubair. Dan terakhir itu sampai sekarang. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini adalah juga terkenal tegasnya Hajjaj ini. Bahkan jadi semola amaken menteri bagian tentara itu. Orangnya tegas banget. Jadi itu adalah tentang kisah-kisah pembangunan ataupun perbaikan Baitullah. Lanjut. Ini sumbernya dari kitab Tafsir Ruhul Bayan juz 6 halaman sekian. Jadi itu kami ambil dari tafsir satu saja, yaitu Ruhul Bayan karangan Syekh Ismail. Berikutnya kita saya buka untuk apa? Dalam seruan Nabi Ibrahim untuk berhaji. Setelah Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, selesai langsung diperintahkan oleh Allah untuk memberi pengumuman dalam ayat Adin. Adin itu adalah adzan. Adzan itu panggilan. Adzana yu'adzinu, memanggil. Juga seperti ini, setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah langsung diperintahkan oleh Allah, Ibrahim kumaki dan kering orang haji itu wajib, atau dengan Baitullah itu adalah wajib. Jadi syariat haji itu dari Nabi Ibrahim sudah wajib. Sampai saat ini kita juga wajib, karena perintahnya adalah fahajju bahasanya. Kalau dalam pengumuman Nabi Ibrahim, jadi Nabi Ibrahim memberi pengumuman oleh Allah SWT, disuruh pada pak kita setajana orang, agar Nabi Ibrahim bingung, masa tak suara di bakal bengkalan, kan tak masuk akal. Nabi Ibrahim pada Mekah berapa kilo ke sini? Jadi dari Mekah ke sini berapa kilo kira-kira? Kan jauh. Jadi Nabi Ibrahim engkau ben Allah Ta'ala insyaallah mendepak dekat orang sedunia tang suara depak apa itu. Langsung Allah Ta'ala menjawab, oh wes Ibrahim, urusan mendepak kok banyak mana suara, urusan mendepak adalah saya. Urusan si mendepak adalah saya. Alaika bitabligh atau bita'dzin wa alayya al-iblag. Jadi urusan mendepak sektor banyak di pengumuman. Akhirnya Nabi Ibrahim itu memberi pengumuman, yang pengumuman itu diusahakan depak ke satu jenah manusia, termasuk orang Bangkalan, termasuk kita. Kita kan sudah calon-calon ada. Jadi kita dulu kan calon-calon ada yang menjawab itu, calon-calon kita. Dulu Nabi Ibrahim tahun berapa yang beri pengumuman? Kita tahun sekitar lahir tahunnya sekitar 70-an atau 60-an. Lah yang
menjawab adalah calon-calon kita, menjawab semua. Makanya katanya dalam proses kita umroh atau haji itu ada baca talbiyah. Talbiyah itu seperti itu, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu artinya engki Nabi Ibrahim, engki bahasa Maduranya. Iya Nabi Ibrahim, saya siap akan hadir, saya siap akan mendaftarkan diri, ya saya siap akan berusaha untuk dapat. Itulah baik namanya, siap. Makanya moga kita baca talbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak, wal mulka la syarika lak. Sama-sama, ayo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Daripada Bapak Allah Ta'ala, Allahumma mantir membawa barokah baik ini. Mantir semari depak, mantir depak apa? Termasuk Lutfi, mantir turi depak Lutfi. Insyaallah Lutfi berdinina. Insyaallah Lutfi daki adaftar ben bekala. Wajib Lutfi adaftar. Awas, mon Lutfi no adaftar daki tak jadi lagi lagi kita daftar, insyaallah orang tuanya didaftarkan Lutfi ya. Seperti tadi itu loh Salman Al-Farisi, orang tuanya mendaftar. Amin Allahumma. Lanjut. Jadi ini adalah Syekh Ismail atau Ruhul Bayan juz 627, seruan Nabi Ibrahim untuk berhaji. Arti Nabi Ibrahim muncul lebih panjenengan. Maka dalam kitab itu dijelaskan orang yang naik haji itu adalah melaksanakan panggilan Nabi Ibrahim. Makanya jenengan kalau umpamanya mau haji atau umroh, berangkat dari rumah atau paling tidak kita sudah naik pesawat menuju Jeddah ataupun Madinah, kita panggil salam kepada Nabi Ibrahim. Kalau kita mau berangkat dari Indonesia, dari rumah menuju Jeddah, kita manggil salam kepada Nabi Ibrahim. Assalamualaikum Nabi Ibrahim, Assalamualaikum Nabi Ibrahim. Dan bulannya habis ada panjenengan. Itu seperti itu. Assalamualaikum Nabi Ibrahim. Berikutnya adalah istita'ah. Istita'ah di sini ada dua dalam kitab Syekh Ismail Ruhul Bayan. Dijelaskan istita'ah, ada istita'ah syarat wajib mengerjakan atau mendaftarkan haji, disebut dengan syaratul wujub. Ada istita'ah yang menjadi syarat wajib, yaitu punya uang untuk mendaftar. Tidak punya uang tapi punya uang punya emas kiluan, ya wajib juga. Tidak punya emas tapi andi sabe hektaran, wajib kiam. Kadang-kadang makin nikah orang lebih nyaman abri dana foto sabe itu SPB abad daftar haji. Padahal wajib itu.
Bayangkan andi sabar, andi kebun 10 atau belema, dia meninggal dunia meninggalkan 5 kebun, andi otak ke pangeran tak peka. Kalau bagi dan foto, bagi ke anak itu yang wajib adalah tanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, berikan ilmu agama yang maksimal, itu yang wajib. Dunia beri mobil, beri rumah, beri sahabat, beri kebun, sementara abang lo depan ke Mekah Madinah haji benobrol. Etaki depan ke kuburan letaki. Tak usah kan kuburan kan anazat letaki depan dia. Anazat etaki. Etaki. Mobil ganteng. Kayak kilo depan. Jual. Jangan bagi kompoi yang jual. Ada istilah syarat bisa mengerjakan satu husulil fi'li, yaitu tahu manasik. Nabi yang pada daftar baik umroh ataupun haji, insya Allah biasanya sudah ada bimbingan. Nabi panjenengan tak ikut bimbingan, tak kok bisa seperti yang tadi. Syartu husulil fi'li, yaitu harus tahu caranya. Pada benar sholat, kita tahu sholat yang zuhur berapa rakaat, syarat rukunnya ini, tapi nggak tahu lihat praktek, ya nggak bisa sholat. Jadi pas nanti kalau kada saya sujud kafir penita takbiratul ihram, itu kalau nggak tahu seperti itu. Jadi itu termasuk rangkaian istiqomah, kita harus belajar. Lanjut. Pengertian. Baik bola dia jual. Etika jual etika. Baru memang salah. Agia mampu aja lah. Baru ini. Ya. Jual ini sandi mobil. Sandi sahabat jual. Kebun jual. Nanti ada ya. Ada ya. Lewat pada masih malah masalah. Apa ya? Jadi ada yang Aku tak belut. Jadi ada. Jadi memang tradisi yang kisah Kimet Amet Edisa tanyain kisah memang tidak punya mobil, cuman katanya kisah benar-benar luas sampai banyak. Jadi bagaimana hutangnya kepada Allah, padahal dia mampu, karena mereka kadang-kadang yang dimaksudkan mampu andi PC tas, mun andi emas tas tak wajib, atau mun andi sahabat beberapa tempat dianggap gak wajib. Itu yang salah kaprah. Jadi itu yang bermasalah dalam pengertian kita, karena seakan-akan sengkok mau tak nyangkoleh tanah dan tangannya takut kelero, sehingga setiap mempunyai harta harus diberikan kepada anak, dirinya tidak melaksanakan kewajiban. Jadi itu pengertian istiqomah, atau bahasanya seperti tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi dalam ayat itu man istata'a, istiqomah itu pengertiannya adalah itu. Kita mampu untuk mendaftarkan diri dengan menjual apapun, baik itu punya uang cash ataupun mempunyai benda-benda atau barang-barang berharga yang tidak bergerak, itu juga wajib untuk
kita secepatnya mendaftarkan diri. Tak bisa dibuka. Jangan matur pada komplek cici. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ya. Siapa kita? Kamu Isra. Biasa ya. Iya Mas, ya. Kayaknya di KPN tuh. Kita lanjut, perhatikan konsekuensi yang tidak berhaji. Makin selo daftar nanti apa yang akan terjadi. Satu, minta penundaan kematian pada saat sakaratul maut. Yang saya katakan tadi, kalau kita mempunyai aset banyak, tapi hanya diberikan kepada anak-anak kita, padahal dirinya belum haji, belum daftar, punya hutang kepada Allah. Dia pada sakaratul maut itu yang terjadi. Laula akhartani ila ajalin qarib, itu yang diminta. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Pada saat kita sakaratul maut, kalau kita belum mendaftarkan haji, pada saat sakaratul maut, malaikat tunda boleh jadi kabulnya, boleh dia haji, boleh dia daftar. Kalau bahasa sekarang, kita tidak wajib langsung berangkat, yang wajib daftar. Artinya umpamanya kita sudah daftar sekarang, hari ini daftar, ya naudzubillah pas laku cabut pada Allah Ta'ala panjenengan tali otak kepada Ya, tahan di otak haji dan ada daftar. Umpamanya cabut itu sudah boleh kan, tapi pokoknya kita daftar tidak punya hutang kepada Allah. Ini pengertiannya adalah orang yang tidak zakat dan tidak mendaftarkan haji akan minta kepada malaikat, jangan cabut sekarang malaikat, saya belum daftar haji. Ini laula akhartani ila ajalin qarib. Apa terjemahnya? Sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, fa as-saddaqa, maka aku dapat bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dalam tafsir di sini kan ada dua. Fa as-saddaqa, ini pengertiannya adalah orang yang sudah berkewajiban zakat tapi lalai tidak berzakat, tepat anazah minta ke malaikat. Fa as-saddaqa. Wa akum minas sholihin, itu pengertiannya adalah orang yang punya kemampuan haji belum daftar akan minta ditunda lagi. Itu coba jenengan lihat di tafsir-tafsir itu pengertian seperti itu. Pengertiannya seperti itu. Ini dalam kitab Tafsir Munir juz 14 halaman 612. Coba dilihat sendiri. Jadi pengertiannya orang yang punya mobil, orang yang punya sawah, orang yang punya kaplingan di Pangiranan ataupun di termasuk si Kombe. Ini di samping pegawai ada yang pengusaha kambing. Belum daftar itu. Yang belum daftar itu. Jadi ada dua itu. Fa as-saddaqa, tujuannya lala akhartani. Pangeran munten gula tunda, fa as-saddaqa, gula sedaya. Nomor dua, wa akum minas sholihin, gula daftar haji kedua. Bagaimana jawaban malaikat dalam keterangan dalam kitab kita itu? Tak bisa benar, lawes, tak bisa melalang, depak ke aja lebih tak bisa tunda. Itu jawaban malaikat. Makanya
Amin. Tinggal cak mobil dan kamar. Cak mobil jual kalau orang-orang yang tak bangki mana dia aman ada daftar. Niatul mukmin khairun min amalihi. Sudah berniat yaitu dengan tanda dan bukti mendaftarkan, dia sudah dapat pahala haji kalau sudah meninggal dunia. Artinya mereka akibat pangeran neng akhirat ban kilo daftar, ban kilo haji. Engki karena Ban Jokowi tunda terus. Itu ada daftar ban. Engki lestari. Pak Jokowi Gula lestari daftar dia pegadaian. Nah itu berarti oh ya wes bala tak diotak kok. Itu jawabannya pasti. Jadi itu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, saya akan menunaikan zakat dan bersedekah, wa akum minas sholihin, saya akan daftar haji. Jawaban malaikat bagaimana? Lo bisa mensadia berarab mengisap benar lo daftar ber. Oh sebab pamati laku pada Allah Taala umpamana mi beri lo daftar ber. Dan memberi roman, beri pengumuman lo daftar. Jadi itu namanya wa akum minas sholihin. Bahkan ada orang bertanya dalam kitab itu, masa seperti itu pengertiannya? Ibnu Abbas ini yang mengatakan, Abdullah bin Abbas, Abdullah yang pakar tafsir, pakar Al-Quran itu ada 4. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah Zubair tadi itu, Abdullah Zubair, kemudian Abdullah bin Amr. Ada 4 Abdullah pakar Al-Quran. Disebut dengan ibadillah al-arba'ah, hamba Allah yang 4. Ini Ibnu Abbas mengatakan seperti itu pengertiannya. Min amin bani gula baik itu tafsir Munir ya. Bani gula baik. Dikir Pak melihat daftar pegadaian. Tidak, ini urusan kebenaran saya sampaikan. Lanjut. Dikhawatirkan mati kafir. Ini berat ini. Nauzubillah. Apa Yahudi dan Nasrani itu pilihannya. Kita punya kemampuan tapi belum mendaftarkan, kemudian meninggal dunia, khawatir seperti itu. Yahudi dan Nasrani. Kenapa kok menyebut ini? Karena ini adalah yang sangat menantang pada kewajiban haji. Pada saat ayat perintah haji walillahi 'alan nasi hajjul baiti turun, Rasulullah mengumpulkan tokoh-tokoh agama, bukan hanya Muslim, tidak, tokoh-tokoh agama, termasuk Nasrani, Majusi, Musyrik dan juga Yahudi. Ada 6 pokoknya. Tokoh pemeluk agama 6 itu dikumpul oleh Rasulullah. Yang beriman, yang percaya iman Muslim, termasuk yang menentang ini, Yahudi dan Nasrani. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man malaka zadan wa raqiladan tuballighuhu ila baitika wa lam yahujja, barang siapa yang mempunyai uang ataupun harta tapi tak daftar, fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Tinggal 2 pilihan, naudzubillah, mati Nasrani atau Yahudi. Urusan mati Allah Ta'ala saya ngatur. Jadi kita tetap berharap bagaimana sekiranya husnul khotimah. Tapi sekali lagi, kita kalau mempunyai aset, yang punya kambing yang katanya tadi, punya rumah sampai 2, padahal kebutuhan rumah adalah 1 kamar kan kita kan, 1 kamar yang ditempati kita saja. Tapi kita kok punya rumah sampai 3, kenapa gak dijual untuk daftar? Itu. Fala alayya ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, na'udzubillah. Moga-moga lebih panjang pilihan kita. Kalau saya pikir, jangan pikir panjang lagi, karena ini adalah kekhawatiran yang harus kita pikirkan. Khawatir
daftar. Lanjut. Mendekati kekufuran. Di sini walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila kan. Dalam perintah itu wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Orang yang kufur artinya orang yang tidak menunaikan ibadah haji atau bahasa di Indonesia tidak mendaftarkan diri itu sudah kufur. Paling tidak adalah pengertian kufur nikmat. Tapi dalam ungkapan di sini adalah ini adalah termasuk apa? Jawaban Rasulullah kepada mereka yang enggan melaksanakan haji. Sehingga ayat ini turun. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala tak butuh senyata sampeyan atau lebih panjenengan lo daftar bahkan lo haji tidak ngefek ke Allah Ta'ala, tidak. Baik itu orang umpamanya ada orang tidak sholat, tidak zakat, tidak ngefek kepada Allah Ta'ala. Apa kita diberitakan seperti ini demi kita, keselamatan kita, kebahagiaan kita. Makanya dikatakan di sini fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam, tidak butuh kepada kita. Kemudian menyampaikan panggilan Allah. Ali bin Al-Wafiq berkata, orang yang tidak melakukan haji, tidak mendaftarkan haji padahal dia mampu, ia telah menghiraukan panggilan Allah. Dan Allah Ta'ala izinkan tapi tak jawab. Dan Allah Ta'ala dipanggil tapi tidak menghiraukan. Itu katanya Ali bin Al-Wafiq seperti itu dalam kitab Ruhul Bayan. Kalau nomor 4 ini insya Allah kitabnya adalah Irsyadul Ibad. Jadi ceritanya seperti itu. Ali bin Al-Wafiq berkata bin Al-Wafiq seperti itu. Lanjut. Keutamaan orang yang haji dan umrah seperti bayi yang baru lahir. Seperti biasanya. Jadi kita kalau haji, kalau sudah ikut aturan yang benar, dengan praktek yang benar, dengan tuntunan-tuntunan yang benar, insya Allah dosa-dosanya diampuni. Amin. Allahumma. Kemudian surga balasan bagi haji mabrur kita sudah maklum. Hadis-hadis sudah banyak, tinggal kita melihat lagi, diulang lagi. Kemudian haji mabrur melalui amal yang lain, jihad orang yang besar atau dalam redaksinya kabir, orang yang banyak harta ataupun yang kaya ataupun lemah dan perempuan adalah haji dan umroh. Itu jihadnya. Kemudian umroh mabrur melalui amal yang lain. Yang terakhir umroh di bulan Ramadan sama dengan berhaji atau sama dengan berhaji bersama Nabi Muhammad maksudnya. Ini dalam kitab Al-Matjarur Rabih. Kebetulan dalam di Pegadaian juga ada program umroh. Panjenengan boleh daftar juga. Umpamanya tadi mengajar langsung lunas ke travel, ya bisa dicicil. Tidak apa-apa. Yang penting kita sudah nyampe di sana. Insya Allah Allah Taala paling depan. Amin Allahumma. Lanjut. Keutamaan orang yang nabung haji atau umrah. Nah ini umpamanya kita hari ini daftar, apa yang akan diberikan oleh Allah? Pertama sama dengan berinfak fisabilillah, berinfak pahalanya hingga 700 kali lipat. Panjenengan nabung langsung oleh ganjaran banyak. Pasti akan berpahala yang lebih banyak. Nomor 2, diganti oleh Allah dengan 1 juta kali lipat. Daftar 1 juta umpama. Lupa lipat dengan Allah Ta'ala. Artinya gempa dengan Allah Ta'ala. Gempa. Walaupun itu dengan cara cicilannya insya Allah gempa. Gempa. Cek kau betul. Amin. Gula cerita pengalaman. Gula nikah amin tanda kutip termasuk juga orang yang sama dengan Salman Al-Farisi tadi. Artinya bukan orang kaya, orang tak punya juga. Dan gula nikah AKB tahun 2020. Kenapa 2000?
Istri pertama, istri kedua, tahun berapa nggak tahu. Ya, masalahnya meninggal dunia Pak Afid. Yang sekarang ini teman-temannya bapak-bapak. Saya daftar kenapa? Gula kabin tahun 2000. Amit gula kabin kebengkalan nikah tidak bawa apa-apa Pak Afid, nol Pak Afid. Karena termasuk saya gak punya. Bahkan mas kawin saya itu apa Pak Afid? Mas kawin saya itu saya emas 2 gram. Kenapa minggu masih lain kalong dan sebagainya? Tidak. Karena memang dari nol. Kemudian tahun 2004 gula daftar haji. 2003 amit-amit saya pernah gula beli mobil. 2004 gula daftar haji. Kenapa mobil duluan? Beli kereta. Seperti ini ceritanya. Dan gula nikah, padahal saya belum kerja. Artinya dalam tanda kutip, pendapatan secara hitung-hitungan nikah tak cukup umpamanya itu. Memakai alhamdulillah cukup kanggo keluarga dan juga anak dan juga santri sebanyak 20 yang tidak dikirim oleh orang tuanya saya berikan makanan. Alhamdulillah cukup. Le tahun 2004 cerita sekali toh 2003 kan pelantikan Bupati almarhum 2003. Le awal 2003 itu dan gula sarang nengmot demangan mabeda aresan. Anapa mabeda aresan? Karena gula nikah hidup di lingkungan orang yang harus punya mobil. Dan gula tibik meskipun naksi dari sini ke Semekasan atau Mekah Bangkalan tidak ada masalah karena memang berangkat dari nol. Yang namanya istri tidak bisa naksi karena memang komunitas Demangan kan, Demangannya kan tidak ada istilahnya naik taksi, artinya ya ada 1-2. Jadi udah kerepotan, langsung memada aresan, nikmot, langsung nomor pertama diambil saya. Tahun 2003. Aresan nikah 1 bulan 1 juta, mohon meke 1 juta. Lah saya ini kalau di total pendapatan saya 1 juta itu tidak sampai separuh pendapatan saya. Kemudian yang ikut juga almarhum Bupati Cefuat ikut itu karena Amit Tenggula pada saat periode pertama adalah termasuk salah satu tim agamanya. Jadi beliau membeda apa? Tanya datang Gula dekat sehingga Gula umpamanya pinjam mobil dengan sopirnya bisa karena saya belum punya mobil. Kemudian pada saat itu berjanji beliau Menteri Sepora Tusan. Pada saat itu saya dapat aresan 60 juta terbulan lingkungan beliau. Dia punya mobil gula anti PC sebentar. Maaf saja, boleh pada saat itu panggil paman. Man, mobil panjenengan sebiru ya benar gula. Saya sudah dekat. Oh iya, tiba ke Cokro di sini. Belum dilantik beliau, belum dilantik, ada ijazah palsu dan sebagainya. Kemudian nyampe di Cokro, uang dibawa, langsung jawab, mobil nggak ada, lagi gua bingung, wis pesen banget tak gua singkong, pusing. Bahan singkong, mon koi lantik, ya jadi kedelan. Baik, terus beda-beda lantik ada mobil apa? Tapi beliau cek berokannya ke saya itu banyak, berokannya banyak. Oleh aresan oleh 10 bulan saya dipanggil ke pendopo, padahal saya pada saat itu mimpin seminar ke rumah sakit. Langsung ditelepon, bang pendopo sekian, langsung ditinggalkan saya itu. Padahal
itu adalah Basul Masaid Jawa Madura. Saya tinggalkan, beliau yang manggil. Langsung depak ke sana. Engkau arisan ambul ketemu. Ben engkau semuanya 10 bulan tak kelaban. Pas PCB sebentar dia. Jadi memang gagal beli mobil. PC nabae sebentar ya apa? Ben engkau selamanya oleh 10 bulan kelaban. Terus akibatnya dia. Oh ini saya tiap bulan 2 juta. Saya tidak kerja. Tahun 2003 itu saya tidak kerja, ya menamen, tidak punya penghasilan yang betul-betul bisa dimakan sekeluarga. Jadi akhirnya saya sudah tiap bulan 2 juta. Penghasilan saya mungkin 500 maksimal. Langsung saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mantar arisan sisa juta ini kamu ke dulu. Alhamdulillah bulan berikutnya ke aku. Rekening aku punya uang 60 juta. Saya bingung untuk apa ini. Tidak pernah saya pegang uang sebanyak itu, termasuk yang kemarin itu, yang 60 juta. Tidak pernah saya. Kemudian saya terus ingat itu, untuk apa saya ini? Saya pulang ke Pamekasan, terus pikirkan itu terus, untuk apa 60 ini? Akhirnya di tengah jalan ingatku ke Mekah. Pulang dari Makassar saya langsung daftar haji di Bank Jatim. Karena uang ada 60. Tapi saya mau bayar dari mana uang 2 juta setiap bulan? 2 juta, bayangkan. Pada saat itu saya tak jadi ketua RT saja. 2 juta. Tapi bulan tua terus, ya Allah, dari paling mampu dan bulan majer arisan. Alhamdulillah. Berapa tahun kalau 60 bulan saya oleh Allah Ta'ala diberi kemampuan. Yang paling mampu setelah saya daftar haji. Saya daftar haji 2 orang dengan almarhumah istri saya. Pada saat itu adalah 40. Karena 20 pada saat itu. Alhamdulillah saya mampu bayar setiap bulan, Alhamdulillah oleh Allah Ta'ala diberi kemudahan. Itu buktinya, diganti oleh Allah. Yakin kita, yakin. Mau panjang lo yakin. Sari baik kita pada ini. Baca terus, hari terusah. Kanjeng Nabi, sama kanjeng Nabi aja. Orang yang termulia. Yakin, apalagi cuma cicilan. Boleh termasuk nasabah. Nikah gede nikah. Anak boleh daftar lagi. Tahun 15. Gula tidak menghiraukan bahwa berangkat kapan. Wallahualam, urusan Tuhan itu. Urusan berangkat ke pengiran. Mau urusan daftar dia. Oh namanya 40 tahun lagi pengkalan. Mau pengiran memakan besok. Contoh saya punya teman Kelian nikah beda nyaman Ustadz Munir. Di awal corona dia sudah berangkat. Terus ditunggu-tunggu kabar berangkat. Karena corona 2 kali lagi libur corona juga aja. Akhirnya di corona yang terakhir dia meninggal dunia. Siapa yang berangkat? Anaknya. Ada daftar gilaan. Kan ada daftar balik langsung berangkat. Itu takdir Allah. Jadi urusan berangkat ini urusan pangeran, urusan daftar panjenengan, urusan berangkat Allah Ta'ala. Jangan terbayang 40 tahun engkau pesan di umur berapa tahun. Setika kalau engkau sekat, tambah 40 tahun umur sangat ngolong kok. Kira-kira saya berangkat apa enggak? Urusan Allah Ta'ala Maha Kuasa. Anggaplah seperti gula. Secara ukuran uang gak punya uang. Tapi kenapa kok berangkat haji? Itu loh. Gula pada saat itu kan daftar 2004. Ternyata gagal. Aslinya langsung berangkat. Oleh pemerintah SBY pada saat itu ada pengurangan. Padahal gula sudah ada agenda berangkat. Orang itu gagal. Tapi ada hikmahnya.
Ben matu apa senan itu foto. Oh, ya. Ben ke Bayi Roma setia. Tahun 2004 bulan Roma kan ke Bayi Roma. Alhamdulillah, itulah beberapa hal yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tunggulah cuma ngajak ngereng daftar, jangan melihat kapan saya berangkat. Yang harus kita pikirkan, saya daftar sekarang, itu yang harus. Mungkin sekali itu dari badan kaulah, kurang lebihnya yang tawaran. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.